membahas mengenai kasus PT Bank Lipo Tbk, yang mana ini merupakan salah satu dari tugas etika profesi akuntan dan tata kelola korporat. Untuk tidak memperlama, tak akan membahas ke slide berikutnya. Adapun latar belakang kasus dari Bank Lipo ini, di mana Bank Lipo melakukan pelaporan-laporan keuangan ganda pada tahun 2002. Kasus Lipo ini bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002 yang masing-masing dari laporan keuangan yang dibuatnya ini berbeda. Adapun laporan pertama yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Laporan kedua yang diberikan kepada Bursa Efek Jakarta pada 27 Desember 2002. Laporan ketiga yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini KAP Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja dengan auditor Rujat Kosasi, dan disampaikan kepada manajemen Bank Lipo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut, yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003 ini, di mana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AIDA agunan yang diambil alih sebesar 1,42 triliun, total aktiva 22,8 triliun, rugi bersih sebesar 1,273 triliun, dan KAR sebesar 4,23%. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit, padahal laporan keuangan tersebut belum diaudit. Dalam kasus PT Bank Lipo Tbk ini, pihak manajemenlah yang memanipulasi laporan keuangan tersebut dan disetujui oleh pihak audit intern, yaitu KAP Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja. Sebagai seorang akuntan yang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat berlawanan dari profesinya. Dalam kasus PT Bank Lipo Tbk, pihak manajemen maupun pihak lain yang ikut terlibat telah melakukan tindakan memanipulasi laporan keuangan, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dalam profesi akuntan. Seharusnya seorang auditor dalam pihak internal perusahaan di PT Bank Lipo Tbk memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi agar profesi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat, kreditor, dan investor mengharapkan penilaian yang bebas, tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Audit atas laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, sehingga memperoleh laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh manajemen dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, di mana pihak independen sebagai pihak ketiga, yaitu akuntan publik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam kasus PT Bank Lipo Tbk ini ada kemungkinan dapat merusak citra akuntan publik di Indonesia. Akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntansi karena telah membuat laporan keuangan ganda yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Tindakan mencantumkan laporan yang belum diaudit dengan mengiklankan di media massa untuk publik dengan kata sudah diaudit yang dilakukan akuntan publik adalah tindakan yang melanggar integritas, di mana seorang akuntan harus sangat jelas dan jujur dalam segala pekerjaan profesionalnya maupun dalam hubungan bisnisnya.
dapat dilihat dari kasus ini bahwa akuntan publik belum mengerjakan profesinya secara profesionalitas. Seharusnya akuntan publik melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Adapun prinsip yang dilanggar pada kasus ini, yang pertama, tanggung jawab. Dalam hal ini, pihak manajemen, audit instan, maupun direksi yang kurang berhati-hati pada PT Bank Lipo telah menyalah tanggung jawabnya dalam pembuatan laporan keuangan dengan membuat 3 laporan keuangan yang berbeda-beda. 2 di antara laporan keuangan tersebut telah diketahui fiktif, tidak berdasarkan realistis. Menutupi kerugian yang didapat sebenarnya, tidak hanya itu, pihak manajemen juga mengkonfirmasi laporan keuangan tersebut telah diaudit. Namun sebenarnya belum diaudit. Tindakan tersebut telah berakibat merugikan banyak pihak, termasuk PT Bank Lipo sendiri. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga menyebabkan sulitnya dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan yang aktual. Yang kedua, integritas. Tindakan mencantumkan laporan yang belum diaudit dengan mengiklankan di media massa untuk publik dengan kata sudah diaudit yang dilakukan akuntan di atas adalah tindakan yang melanggar integritas, di mana seorang akuntan harus sangat jelas dan jujur dalam segala pekerjaan profesionalnya maupun dalam hubungan bisnis. Yang ketiga, prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalitas. Pada kasus di atas, KAP telah melakukan pelanggaran terhadap pelayanan kepentingan publik. Dalam hal ini memberikan laporan ganda yang berbeda-beda untuk publik, Bursa Efek Jakarta, dan laporan akuntan publik sehingga menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Yang keempat, objektivitas. Kasus ini juga melanggar kode etik objektivitas dalam menjalankan tugas profesionalnya karena lebih berpihak kepada klien daripada berpihak kepada para pengguna eksternal laporan keuangan. Objektivitas artinya bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan prinsip yang terakhir yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional telah dilanggar karena tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangannya dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik pada tanggal 28 November 2002. Pelanggaran integritas telah dilakukan. Ini ditunjukkan dari sikap ketidakjujuran dan tidak berterus terang dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, ada ancaman yang terjadi dalam kasus ini memberikan ancaman bagi pihak eksternal maupun internalnya. Contohnya saja yaitu menyebabkan penurunan laba yang drastis dan tingkat kepercayaan investor maupun kreditur pun mulai menurun. Dan kasus tersebut merugikan pihak ketiga yaitu para investor dan kreditur yang mendapatkan informasi tentang laporan keuangan yang sudah dimanipulasi tanpa adanya ketidaktahuan. Dengan dibuat laporan berganda tersebut menyebabkan kebimbangan para investor untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keputusannya. Kasus pemanipulasian laporan keuangan inilah dianggap jelek karena dapat mencemarkan nama baik lembaga keuangan di Indonesia. Ada pengamanan yang seharusnya itu dilakukan, yaitu kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan hendaknya dilakukan secara tepat dan dilakukan secara profesional dengan cara menunjuk
auditor yang independen, qualified, dan kompeten. Pada kasus ini, ada baiknya memiliki tanggung jawab auditor dari KAP maupun dari peraturan pemerintah agar tidak adanya kesalahan yang sama dengan kasus PT Bank Lipo ini. Nah, dari kelalaiannya ini, sanksi yang diterima oleh PT Bank Lipo Tbk yaitu sanksi BEJ atas Bank Lipo adalah berupa peringatan keras. Selain itu, BEJ mewajibkan Bank Lipo menyerahkan progress reportnya setiap seminggu sekali mulai 24 Februari sampai keluarnya laporan keuangan auditan tahun 2002 itu. Yang kedua, Bapepam pun memberikan sanksi dalam siaran persnya tanggal 17 Maret 2003 mengumumkan pemberian sanksi administratif kepada direksi PT Bank Lipo Tbk berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sejumlah 2,5 miliar rupiah. Sedangkan terhadap PT Bank Lipo Tbk diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham perihal kekurang hati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang diterima oleh PT Bank Lipo Tbk dalam RUPS berikutnya. Pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran ini adalah Akuntan Publik Dr. Andes Rujat Kosasih dari KAP Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja sebagai penanggung jawab pemeriksaan atas laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk per 30 September 2002 dikenai sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sebesar 3,5 juta rupiah. Sekian penjabaran mengenai kasus PT Bank Lipo ini. Terima kasih.